Dia berkata seperti itu. Ya kalau nggak suka ya jangan ini. Dan kalaupun benar mimpimu seperti itu, ya jangan diceritakan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagi kalian yang belum berlangganan video kami terbaru, tekan subscribe sekarang juga, karena Yesus itu Muslim. Aku berkhotbah kepadamu agar kamu belajar, aku tidak berkhotbah kepadamu agar kamu berbangga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sahabat muslim dan sahabat YouTube, dalam video ini Pendeta Saifuddin merasa ketakutan bahwa Pendeta Priyadi yang dikatakan Pendeta Henry Tan telah masuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Pendeta Priyadi adalah seorang pendeta besar di dalam kekristenan. Sudah pasti pendeta tersebut memiliki Roh Kudus yang menuntunnya dan dekat kepada Yesus yang dianggap Tuhan selama ia masih hidup waktu lalu. Namun anehnya, seorang pendeta ini adalah mendapatkan siksaan seperti yang dikhabarkan oleh pendeta HTD. Hal ini membuat Pendeta Saifuddin Ibrahim sedikit sadar dan ada rasa ketakutan karena merasa benar bahwa ada siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Sebab kalau agama Kristen itu benar, tidak mungkin Pendeta Priyadi mendapatkan siksaan. Justru Pendeta Priyadi mendapatkan mahkota dari Yesus. Nah, tanggapan respon dari Pendeta Saifuddin Ibrahim mengenai hal ini terlihat ragu dan takut bahwa kebohongan agama Oten semakin terbongkar. Inilah ekspresi Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan dia mengatakan bahwa Pendeta Pariaji masuk neraka. Ini adalah ucapan yang menistakan, keluar dari mulut manusia yang cabul otaknya. Manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena baru saja meninggal, lalu dia bilang masuk neraka. Dan bagaimana anak-anaknya, keluarga Pariaji, bagaimana dengan jemaatnya? Dia berkata seperti itu. Ya kalau nggak suka ya jangan ini. Dan kalaupun benar mimpimu seperti itu, ya jangan diceritakan dong. Dan kalaupun benar mimpimu seperti itu, ya jangan diceritakan dong. Pak Pendeta. Nah, sahabat muslim dan sahabat Kristen, Pendeta Saifuddin berkata, apabila mimpi Pendeta HTD itu benar, jangan diceritakan atau dipublikasikan. Artinya, di sini Pendeta Saifuddin mencoba ingin menutupi kebenaran apa yang menimpa Pendeta Priyadi, bahwa pendeta besar ini sedang menderita setelah kematiannya. Sebenarnya apa yang menimpa Pendeta Priyadi di dalam lingkup Islam bukanlah siksa neraka, tapi siksa kubur, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah sesudah maghrib, maka terdengar olehnya suatu suara. Kata beliau, itu suara Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Adapun dalil
siksa kubur dalam Al-Quran terdapat pada surah At-Taubah ayat 101. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, nanti mereka penduduk Madinah yang munafik akan kami siksa 2 kali. Maksud dari kalimat kami siksa 2 kali, yaitu azab dunia dan azab kubur. Setelah itu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Artinya azab yang berkekalan tidak lain selain neraka. Sebab tempat seburuk-buruknya kembali bagi orang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kami berpikir, kenapa orang kafir dan musyrik tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah makhluk yang diciptakan juga. Ternyata pantas mereka dapatkan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka, namun orang kafir tidak mengenalnya. Sementara orang musyrik mengenalnya, tapi mengadakan Tuhan yang lain, yang setara dengan Allah. Dengan kata lain, yang biasa disebut menyekutukan Allah. Jadi sudah pantas kalau mereka 2 kali lipat, azab kubur dan azab neraka yang kekal. Nah, sahabat YouTube, bagaimana penilaian Pendeta Saifuddin terhadap Pendeta HTD? Inilah videonya, malah menghina umat Islam. Jadi si Henry Tan ini dipakai oleh mereka sebagai kekuatan untuk menyerang kekristenan, menyerang balik. Saya amat kecewa. Sementara mereka tidak mampu menembus, menyerang kekristenan. Apalagi setelah munculnya Saifuddin Ibrahim, tunggang langgang itu, manusia-manusia munafik itu, beragama munafik, beragama hanya untuk sekedar omong doang. Masya Allah, Alhamdulillah, ngomong Arab semua, padahal sholat kagak. Insya Allah.